Nanti. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di pertemuan kedua ya. Karena pertama Gina, cuma karena jam kami tabrakan, jadi saya duluan nih masuk. Ya, saya juga tahu kalian pertama kali juga mungkin ya di kelas gitu ya. Karena kemarin kan ganjil kan 2 pertemuan. Nah, walaupun waktu mulai dari Rabu, ya tetap dianggap yang minggu ini adalah genap. Jadi ya selamat datanglah di teknik. Cuma ya mohon maaf kalian di kelas gedung lama. Tapi sebenarnya hampir sama kok teman-teman. Gedung lama, gedung baru sama kok fasilitasnya gitu. Bahkan di gedung baru TV belum ada gitu pakai proyektor seperti itu. Kalau TV kenapa pakai TV ini? Jadi ya kalau pakai TV pakainya yang pointer seperti ini. Oke, jadi perkenalkan lagi ya mungkin ya kalian juga kenal sudah sering kan kita bisa programan dan ketemu saya di Tekuk Data lagi. Untuk web saya ngajar ya, jadi kita ketemu di web. Saya sudah nggak usah perkenalan lagi. Saya masuk materi aja. Jadi web itu salah satu bentuk aplikasi ya namanya. Bahkan kalian udah tahu kan ada Siplo dan lain-lain. Itu salah satu bentuk aplikasi web, tapi bentuknya menggunakan framework. Nah, yang kita pelajarin ini nanti natif. Ya, belajar natif dulu gitu. Jangan langsung mau yang framework gitu. Karena basicnya dulu dapat harus gitu. Ya, saya tahu beberapa dari kalian mungkin ada yang ikut di kelas RPL-nya di SMK atau pernah ikut belajar secara otodidak. Sabar dulu, nanti kita belajar bareng-bareng. Ya, seperti itu. Oke, hari kita belajar tentang web, yaitu ada website statis, dinamis, lalu ada HTML dan CSS. Nah, jangan pernah meremehkan HTML sama CSS ya, karena ini bentuk yang kalau menurut saya penting dipelajari, mulai dari bentuk table, TRTD-nya harus hafal gitu ya, terus heading, terus cara bikin enter ke bawah. Kadang-kadang harus pilih tersebut malah kalian nggak hafal gitu, ya kan? Sama CSS itu untuk sisi tampilan atau front end-nya gitu ya. Cara buatnya gimana Pak? Nanti kita coba belajarin. Nanti ada praktikumnya ya. Jadi jangan terfokus harus diajar di kelas. Kalau saya nggak sempat, mungkin kalian bisa belajar di lab seperti itu. Jadi nggak usah khawatir lah, karena web itu emang harus ada praktikumnya. Jadi target kita mahasiswa mampu menjelaskan definisi website statis dan dinamis, lalu juga mampu menerangkan pemanfaatan website. Kameranya gitu ya, saya berdiri deh. Saya berdiri ya. Lalu di sini mahasiswa menerangkan pemanfaatan website. Enak begitu kalau ngajar, cuma suara saya ini nggak nyampe. Lalu di sini mahasiswa menerangkan pemanfaatan website. Nanti juga mampu menjelaskan perbedaan antara website dinamis, statis ya. Jadi kalau kita bicara tentang website itu ada dinamis sama statis. Dinamis statis itu apa? Jadi dia datanya itu berubah-ubah. Contoh varian itu datanya dinamis. Kenapa dinamis? Karena pakai database. Jadi kalau saat ini contoh Pak, saya poin SKM saya masih 0, tiba-tiba ada upload berubah dari waktu begitu di aplikasi diterima oleh mas ini seperti itu. Ya. Jadi dia sistemnya dinamis. Ya kalau media seperti Facebook itu bisa juga dinamis. Tapi kalau statis itu gimana? Yang biasanya websitenya domainnya tidak HTML dan dia berupa website profil diisi organisasi. Itu mungkin kalau kalian kunjungin udah lama tinggal kembali lagi, itu pasti cek loh masih sama gitu, bahkan nggak ada perubahan gitu. Ya itu dibilang statis. Kalau di sini selalu berdiskusi terkait dengan perkembangan website statis dan dinamis. Nah kalau website itu sudah arah-arah dinamis, gitu. Ya orang sudah pada mengadakan metaverse gitu kan, kita masih bicara tentang website yang statis gitu. Ya website-nya harus dinamis. Facebook itu ada refresh sebentar aja ada yang baru, ya kan. Kalau nggak website Instagram ya ada scroll aja ada deh bikin publikator baru, ya kan. Artinya apa? Database itu akan memberikan informasi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang website ya sangat luas ya. Dan hampir di semua perusahaan itu punya website. Nah, itu adalah peluang buat kalian juga. Apabila kalian sudah bisa menguasai website, maka kalian bisa jadikan ini sebagai keunggulan kalian.
Teman-teman kalian, rekan-rekan kalian di PKL itu rata-rata disuruh bikinnya aplikasi website, gitu. Ya. Contoh aplikasi server online, gitu. Terus apa lagi ya? Kepegawaian, keuangan masih sensitif. Sistem beasiswa, gitu, ya online. Ya, kenapa online Pak? Kita tuh diminta sama pemerintah tuh transparan, gitu. Makanya kita juga transparan. Kalau kalian cek, bisa lihat nilai kalian, bisa ngecek data-data kalian. Makanya kami buat itu mempermudah kalian juga. Terus juga kalian juga nanti saya jelaskan sedikit, cek di bagian standar mutu itu kalian targetin. Ya kalian harus dibuka. Dan menjelaskan itu. Oke, lanjut. Oke, kemampuan akhir. Jadi mampu menjelaskan perbedaan antara website statis dan dinamis. Jadi kalau ditanya sama orang Pak, website itu apa? Anda bisa bedakan website itu dua, statis dan dinamis. Kalau statis datanya tidak banyak berubah, tapi kalau dinamis selalu berubah-ubah. Seperti itu. Ya. Kalau ditanya itu jadi intinya kalau antara mahasiswa itu nggak bisa dong. Website itu ya itu yang online itu. Nah, bukan gitu cara jelasnya. Website itu adalah menangkap apa namanya informasi. Karena sistem informasi dari dibutuhkan itu ya informasi. Nah, ada namanya sistem di sini. Nah, sistem ini malahnya apa? Data jadi sistem, baru jadikan informasi. Nah, sistem inilah yang kalian buat. Tapi kalau dibalik itu informasi. Makanya targetnya kan ini. Dari kalian bangun tidur ganti lagi itu pasti cari informasi. Ya kan, kalau kita ngapain, bisa PR juga gitu. Kalau enggak, arah-arah entertainment gitu ada apa yang lagi apa minyak goreng langka dan lain-lain. Nah, seperti itu informasi kan gak cepat. Ya kan, Anda nggak punya TV nggak apa-apa, karena ada handphone aja. Gitu kan. Bisa lihat orang bikin status lah, bikin ada permasalahan apa gitu. Jadi semua sudah tahu kalian. Oke, apa itu website? Jadi website itu halaman informasi yang bisa diakses di seluruh dunia. Nah, keunggulannya di sini. Contoh Shopee, Tokopedia, apapun itu sudah bisa diakses seluruh dunia. Contoh ada jual di Indonesia, tiba-tiba masa mungkin orang luar negeri bisa dari Eropa misalnya, gitu. Ya. Atau tiba-tiba masuk dari negara tetangga, gitu. Jadi ada websitenya pasti. Ya. Nah, mungkin tiba-tiba kalian pakai Tokopedia, Shopee dan lain-lain ya, begitu. Buka atau mau bayar, dia kan dari website dulu. Ya. Makanya website itu awal mulanya ya e-commerce-nya. Tapi hati-hati juga website itu kan juga bagi pengguna dua sih. Contoh buat itu gampang sebenarnya. Yang kemarin itu contoh web toko kan, itu kan juga tahu. Web elektronik kan hilang gitu. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena itu bentuknya website yang meyakinkan. Ya, tampilannya kuat. Sebenarnya banyak yang meragukan tuh ya, karena bentuknya kuat, CMS, cuma namanya orang awam dan dia tergiur dengan harga murah, akhirnya mereka mau. Strateginya mirip seperti apa ya, bakar duit gitu. Ya. Pertama dikirim dulu barangnya, beberapa orang beli harga murah kirim. Begitu orang yakin, bikin review gitu. Contoh apakahnya dia strategi punya tuh pakai influencer. Jadi begitu web toko nih, endorse gitu kan. Terus dia beli barang nih elektronik murah, taruh di YouTube banyak lihat, banyak beli. Begitu udah banyak beli, kasih alasan tuh pengiriman ada terlambat dulu gitu paham. Itu kalau saya harus kalian pikirkan. Oke, keunggulannya jelajah waktu, teknologi, cakupan bidang, privasi dan harga. Jadi di sini jelajah itu maksudnya kalian bisa di mana aja aksesnya, mau di kelas ini bisa. Yang berarti pro kalian di rumah mau di mana aja kan ada akses. Terus waktu 24 jam ya, jadi kalian bisa akses 24 jam. Nanti sistem kalian itu 24 jam. Itu mau akan dibuat 24 jam. Ya, bikin skripsi, bikin sistem PKL itu kan kami buat 24 jam. PKL jalan ya, jadi itu bisa digunakan. Tapi untuk semester 6 ke atas. Ya. Lalu ada keunggulan teknologi. Di sini teknologinya canggih, di mana kalian bisa pakai smartphone, mau pakai laptop juga bisa, pakai tablet juga bisa. Ya. Lalu cakupan bidang, hampir semua bidang itu pasti butuh website. Pertanian, perkebunan, apapun, atau militer, sekaligus dia butuh web seperti itu.
Lalu privasi juga bisa ditentukan role bisnisnya, yang login siapa, admin, mahasiswa atau dosen, atau di bidang lain mungkin di kepegawaian atau di e-commerce itu bisa menjual sendiri, membeli sendiri, atau bahkan pemilik dari website tersebut bisa. Ya. Harganya ya mulai cukup mahal. Ya, investasi IT itu nggak ada yang murah. Dan jangan bikin harganya murah aja deh. Bikin masalah menentukan harganya kenapa bisa semurah itu. Biasanya ngejar. Oke, lanjut. Jadi kalau bicara harga berapa sih harga sebuah website? Contoh kita profil sebuah orang ya, itu sekitar 10 jutaan, bisa. Ya, jangan bilang 4 itu 10 juta. Yang pertama satu, di situ ada semacam manajemen database-nya. Ya. Terus ada juga nyiapin ambilan seperti apa, belum hostingnya lagi bayar berapa, dan ada juga ada maintenance dan lain-lain. Makanya di sini kalau bicara harganya memang cukup mahal. Bahkan kalau untuk setelah siar atau tipe atau sistem macam-macam yang lain ya bisa harganya lebih dan varian. Kan saya yakin bisa nilai kok berapa harganya. Ya. Cuma banyak juga yang ragu, masa semahal ini sih. Kalau emang kalian bisa hitung-hitung dan memang harganya gitu ya emang gitu. Beban kerjanya berapa? Ya kan? Strategi finance itu pertama satu sih lihat budgetnya investor dulu. Terus kalau budgetnya kecil, mohon maaf ya budget kecil ya maka kita kurangin fitur-fiturnya. Jangan kasih kami gitu. Ya. Berarti kalau fiturnya kalau punya budget berapa Pak? Hanya 5 juta, oke bisa. Tapi mohon maaf tidak ada manajemen kita, mungkin hanya berupa login sederhana. Ya. Jawabannya bisa, kita lihat aja budget dulu. Tapi kalau dia bilang pengennya 5 juta tapi harganya mau naik 10 juta lebih ya maka Anda bisa pikirkan lagi. Oh mau apa belum bisa. Ya. Karena memang kan harus belajar bisnisnya di situ, gitu. Profesional di situ. Dan orang ya jauh ya saya temennya bapak saya nih, orang yang pesen teman saya. Tapi yang jadi masalah kalian harus tidak profesional. Ya lanjut, pemasarannya juga mudah. Sekarang hampir semua butuh web. Jadi kalian juga saya yakin mau bikin profil pribadi juga bisa buat portofolio kalian. Ya kan boleh. Apa nanti kita bikin ya atau sih prosedur orang pasti butuh website untuk mengeksplor dirinya boleh. Instagram, YouTube itu kan dia dapat komisi dari proses di jangan dipikir kalau jadi youtubernya cuma yang kaya youtuber juga yang kaya juga pakai perusahaan. Kalau youtuber ada berapa perusahaan dapat komisi yang seperti Google, tapi tidak sepakat. Beda dengan yang binom ya. Oke, jadi website ada statis, ada juga dinamis ini sudah dijelaskan. Ada grafik, ada OLX, ada dia berita, teks, dalam. Jadi bahasanya kalau suatu web itu bisa belum nikah atau tidak dilanjutkan kenapa Pak? Usernya sedikit, penggunanya sedikit. Contoh pet ini, ya. Dulu tuh pemikirannya mungkin sekarang keluarga doang. Jadi kalau saya mau ngobrol sama keluarga nih, pakainya pet warna merah kan, itu pakai. Tapi ternyata bosan gitu, ya kan? Bahkan sama keluarga diem-dieman gitu. Jadi dia nggak dapat apa value atau nilai. Ya kan? Makanya dia akhirnya gagal membangun bisnis. Makanya kalau Facebook dia tahu orang itu suka komen, dia suka ngobrol. Itulah Facebook bikin komunitas, bikin grup atau apapun. Ya kan? Baru ada macam-macam ya. Ada blog, forum, dan sebagainya. Gojek juga terkenal untuk website dinamis. Ya. Kalian nggak bawa handphone yang mau pesan Gojek kita lah bisa. Tapi pakai akun. Ya. Jadi seperti itu dinamis. Kalau halaman statis ya halaman tidak berubah. Yang ditentukan dari mana? Dari HTML. Seperti itu. Jadi saya coba ngomong. Oke, website statis selalu mengambil informasi yang sama pada semua pengguna, ya sama juga gitu yang dinamis. Tapi dinamis itu maksudnya gitu ya. Contoh di informasi di A, ya di informasi di B, ya, itu bisa di setting. Ya, jadi strategi itu sebenarnya
si A ini akunnya premium nih, si IT, yang satunya gratisan. Maka bisa kita pilihkan tuh konten-konten yang berbeda. Nah, kalau statis itu dihajar sama. Jadi kalau si A lihat informasi yang sama, si B juga pasti sama. Tapi kalau dinamis, Anda bisa bikin proses bisnis. Ya contoh, mengenai yang Netflix, ya kan. Netflix itu kalau Anda bayar, ya bisa nonton yang baru-baru. Gitu. Terus kalau kalian nggak bayar, ya akhirnya terus lama-lama. Bahkan paling parah strateginya dia adalah, ya begitu sudah 30 menit dia nge-post. Ya itu tergantung proses bisnisnya. Ya kan? Artinya kalau website itu dibuat sedinamis mungkin, saya kebutuhan. Bahkan bisa milih yang contoh ini buat anak-anak nih, berarti dia pilihnya yang kids gitu. Nah itu dinamis. Tapi kalau HTML web statis nggak bisa. Jadi kadang-kadang ajar aja mau belum dewasa belum apa tuh ajar gitu. Sedangkan kalau ada anak-anak kan butuh apa gambarnya udah menarik gitu. Makanya kadang-kadang kita butuh namanya dinamis bukan statis lagi. Kadang kayak Pak bagus mana ya tergantung kebutuhan. Tapi kalau kita cuma website standar dia statis aja bisa. Ya. Karena dia ingat nggak perlu ngupload data dan lain-lain. Bukan ngupload data yang sesuai kebutuhan. Makanya dari awal kan saya jadi kalian masuk data pemrograman sama pemrograman algoritma pemrograman untuk data itu pakai login iklan kita karena tujuannya dia bisa seperti ini di website. Di sini kan juga saya login kalian mati stok saya juga bisa jadi staff. Nanti bisa aja login lagi orang luar mitra saya udah buat lebih. Jadi mitra itu untuk PKL nanti ke depan lagi saya pilih buat lagi buat mitra kita tuh untuk kerjasama. Jadi kalau mau kerjasama dengan kita dia bisa mengatur. Lanjut. Kekurangannya bisa dikelola juga semakin besar kalau ditemukan tetap kemudian baru masuk dan kosong nanti menuju. Ya kan? Karena memang ya prosesnya nggak dinamis. Makanya kalau kita bikin website yang mana pakainya? Sarankan yang dinamis, yang punya database. Ya. Kalau dia main statis ya selesai aja. Nah, jadi kalau web dinamis itu kalau dari kemampuan HTML yang menggunakan kata tambahan, program informasi dengan web, aplikasi dikoneksikan dengan database. Ya, ingat dengan database. Ya, dengan database. Kalau ada yang maksudnya boleh. Oke, dengan database di sini. Jadi kalau bicara apa database apa ya tempat simpan data Anda. Jadi kalau login sudah tahu oh yang login di A. Terus kalau enggak, ini seperti memory card main game tuh. Kalau kalian habis main game di save kan, atau checkpoint lah seperti itu. Makanya kalau kita ngisi biodata itu wajib dilengkapi gitu biasanya. Jadi bisa ditentuin login. Ya. Kalau kita mau personalisasi untuk tampil juga bisa. Oh yang mungkin wanita nih ganti backgroundnya warna pink bisa. Oh yang lebih cowok nih laki ya. Jadi warna biru nabi bisa. Jadi tergantung kebutuhan aja. Makanya bisa digunakan website dinamis. Makanya nanti kalau ke depan kalian membuat website yang sewa, gitu ya. Tapi dia dulu apa? Value dulu. Value itu nilainya. Jadi maksudnya jangan sampai kan bikin website nilai. Ini apa keuntungannya gitu? Ya. Artinya kalau kalian proses bisnis, pokoknya belum ada nih. Contoh bikin SI cost misalnya, boleh. Atau apa lagi? SI angkut juga boleh. Angkutan, pokoknya angkutan perpindahan itu boleh. Itu sudah diproduksi, tapi yang memakai sekarang yang bermasalah sih ya. SI cost itu gimana Pak? Ya, ada kerjasama dengan kos-kosan yang ada di Pramuka atau di seluruh Samarinda atau seluruh Altim Madura. Nanti kalau saya mau kuliah di Balikpapan nih, ya kan, saya bisa tahu ada kos-kosan yang murah. Saya tinggal bisa ada filternya. Budget saya orang tua saya lihat nih 5.000, ada nggak sih 5.000? Terus saya pengen nanti 5.000 ada AC-nya, ditanya ya. Nah, ada nggak di filter? Oh ada nih. Terus saya mau lihat apa aja fasilitasnya, kamarnya berapa luas dan apa saja yang diberikan. Oh ternyata ada lemari, ada tempat meja belajar, ada kasur. Nah, Anda bisa di situ pesan atau bahasanya di
TikTok dulu, ya kan? Nanti ketemu jadian hari kapan, nah ketemu itu lihat sama oh bagus, udah baru dibayar dan begitu masuk maka kita dapat komisi lagi ini, ya komisi. Kenapa harus ada komisi ya untuk mengendalikan aplikasi kalian? Hosting kan bayar ya tahun, gitu. Ya, karena nanti komisi ini yang dapat untuk bayar kalian, bayar pegawai lah, atau keuntungan kalian. Ya. Jadi bisa dikirim sini. Ini nggak segampang yang kalian kira cuma pamer kosong enggak, tapi ke depan saya itu lebih ke arah pos-posan harian, bulanan, baru bisa juga sewa gitu. Jadi ini luas banget sebenarnya, nggak segampang cuma pos-posan yang maaf ya pajak. Nah, nanti bisa difilter lagi nih. Mau untuk apa? Filter lagi ya untuk yang mahasiswa, lagi untuk karyawan, belum lagi jenis kosannya ada yang bebas, ya kan? Ada yang enggak, ada yang khusus wanita, nah, jadi gitu loh. Anda bisa bayangkan Anda punya sistem seperti itu terus mempermudah siapa? Ya kayak kalian ini ya kan tempat lagi mau Anda bingung tuh. Itu bagaimana nih? Punya kosan. Strategi yang paling gampang ya minta tolong teman-teman sekelas yang sudah di Indonesia atau enggak yang itu minta temenin nyari. Nah, kalau sudah ada sistemnya, coba Android misalnya, nah terus ada websitenya lebih mudah lagi. Ya kan? Dan filternya bisa disesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan kalian. Ya kan? Ada harganya, ada lokasinya. Ya. Tapi kerjasama ini butuh namanya ya tadi bakal dulu kasih voucher pak atau semacam apa ya kerjasama yang apik sih. Makanya Gojek itu kan ya sama merchant-merchantnya itu ya bakal duitnya dengan voucher gitu. Usernya berani beli, ya. Harganya mahal. Kalau cari hitungan ini sebenarnya bakal duit dia tuh sebenarnya dalamnya itu dikit kelas kecil banget gitu. Dibandingkan dengan keuntungan. Entah saya bakal beli 30.000, ya kan? Saya bakal beli 30.000 tuh, ya kan? Atau voucher tuh. Tapi Anda beli makan tapi saya ditarget di atas 100.000, ya kan? Itu harga makanannya itu sudah biasanya contoh ya harga saya lihat di sistem itu 25.000 nih. Itu mungkin dibayar Anda tuh 30.000. Nah 5.000 ini komisi, ya 5.000 ini komisi. Yang tadi yang 5.000 itu masuk ke perusahaan. Perusahaan biasanya terus ini kalinya berapa belinya? Ini dia beli juga ya 5.000 kali kan 15.000. Kurang lebih itu. Belum dia motong lagi biaya komisi dari si driver. Nah gitu. Dan kalian 30.000, paling potong titik, paling bahkan cuma 5.000 bakal duit ya. Tapi minimal uangnya muter gitu. Uangnya muter dan margin Anda juga, margin dia juga makin percaya dan margin ya bakal tetap ada di situ. Tapi kan margin nggak sering seperti itu, makanya kalian udah tahu kan kemarin bikin data program apa yang wajar. Tapi itu kita bakal bikin gitu. Makanya kadang-kadang ya, voucher nih 30.000, semangat kalian, tapi dibatasi harus beli minimal 100.000. Tapi kan ada mikir kalau itu siapa yang beliin, nah, karena gua akan duit jadi banyak, kalau beli cuma satu. Lanjut, kalau mau yang bakal duit yang paling enak itu sebenarnya ya kali ini kita nggak bikin bagus. Jadi kalau saya ada strategi itu misalnya bonus ada 90% ya. Nah yang ini nih enak nih dua bakal duit sendiri. Kita sikat aja nih ini. Tapi saya tak itu goreng aja. Nah buat kita sikat deh. Jadi ya udah kita dari sini ke Pramuka itu 10.000 ya udah karena dia tanpa minum transaksi nah itu enak. Jadi kalau tanpa minum transaksi dia bonus kita sampai 10.000. Saya cari jaraknya 10.000. Jadi saya bayar 5.000. Biasanya strategi gitu. Biar kita bakal duit ya bakal duitnya menguntungkan dia ke driver gitu. Daripada kamu sebenarnya kita bakal duit. Tapi kita nggak usah ikut. Ya kan? Kalau saya biasanya saya suruh jalan aja pak. Nanti kalau sudah saya pasti Anda gitu. Kalau mulai orang kerja nanti. Tapi itu strategi yang paling bantu. Lanjut. Oke, di sini ada HTML, ada website kita juga nyamar pak belum belajar. Nanti kita belajar bareng. Jadi intinya di sini website tidak terintegrasi,
statis menggunakan HTML saja. Kalau web aslinya saya menggunakan macam-macam, ada PHP, ASP, Node.js, Python juga bisa ya, pakai GUI, tapi terserah sekali yang mau pakai mana. Jadi kalau kalian mau dibikin web, saya suruh bikin web, apakah harus PHP? Enggak, macam-macam. Ada USP, ada Python, ada Java tuh USP tadi boleh. Terus ada macam-macam, yang di Korea juga ada, ya. ASP juga ada, Mininet juga ada. Jadi tergantung apa yang dipesan ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kalian fokusnya lebih ke PHP ya, mau nggak mau kalian belajarnya dari PHP. Pakai enggak atau natif yang nanti kita pelajari. Tapi konsepnya sama ya. Jadinya logikanya apa? Ingat. Oke, jarang diupdate untuk statis. Bukan berarti jarang diupdate tuh apa ya? Nggak update itu artinya ya dia cuma bisa ngambil visi-misi gitu, ngapain harus dirubah? Visi-misi kan tadi gitu aja 5 tahun baru berubah gitu. Ya. Nah jadi kalau statik sama dinamik bedanya tuh lebih karena database begini. Jadi kalau tanya sama orang Pak bedanya statik sama dinamik apa? Kita ada database di sini. Ya. Database ini untuk apa? Menampilkan tampilan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Contoh ada nungguin apa ya, database untuk MBKM gitu ya, untuk daftar peserta beasiswa gitu. Dia ada database ini. Ya. Nah biasanya yang dihack sama orang itu yang database. Ya nggak mungkin kalian ngehack yang cuma tampilan doang. Ya. Yang seru tuh kemarin ya lucunya bocil-bocil. Dia ngehacknya tuh yang di bagian klien. Mainnya di mana? Di bagian tampilannya aja. Jadi dipakai pack-nya tuh dibuka terus dimainin di tampilan aja. Ya itu kan cuma mainan di tampilan HTML saja, tapi database-nya nggak buka. Pakai itu kemana dulu di hack gitu. Terus habis dibuka ke kanan source page dibuka terus dia kiri doang. Ini hack nih cara nge-hack kalau YouTube. Ya mereka nggak tahu itu ngapain kan kalau yang ditarget itu adalah database. Ya. Nah makanya strateginya kalau misalnya database ini sangat vital. Makanya kalau contoh database keuangan bank ya, bank itu kan kalau anda bisa ngehack digitnya aja udah sayang, ya kan? Karena bisa ngehack GoPay, dan tambahin aja 01. Kita cuma 10.000 atau 100.000, tapi 01 itu 1 juta, ya kan? Tambahin 0 aja. Jadi masalah yang menjadikan pasti perusahaannya, ya kan? Makanya kadang-kadang yang bisa ngehack itu ya aman gitu. Aman dalam artian kalau dari kehidupan dia sih biasanya tinggal namanya 0 tapi yang lebih perusahaan. Ibarat kata duitnya masuk cuma 100.000, dia bisa ambil 1 juta kembaliannya dan berusaha. Ya. Makanya ini harus diamankan. Makanya kan belajar basis data kan, makanya basis data itu juga pakai encrypt lah, pakai pengamanan, pakai firewall dan lain-lain. Nah, itu memang harus dipikirkan. Oke. Contoh website statis itu dia ekstensinya HTML. Ya, HTML. Lalu kalau web dinamis itu SIA, Sirek. Jadi kalau SIA sekarang coba lihat. Anda mau otak-atik ngambil mata kuliah bisa. Dengan lihat nilai mata kuliah bisa. Bahkan bisa tahu apa ya, kapan jadwalnya dan yang lain. Kapan harus bisa ganti mata kuliah, ngambil KRS. Itu semua ada di SIA. Ya. Direct itu sistem registrasi website kampus, contoh di Tiko juga pernah ada berita baru saya update di situ. Dan yang lain juga saya rasa ada sekolah EBM juga jelas buat transfer atau apa juga kalian juga perlu. Ya, ada blogging, berarti selalu dan banyak. Ya. Nah makanya sekarang itu segalanya ke dinamis, jadi jangan bikin yang statis lagi. Jadi kalau ada perusahaan bikin website yang biasa aja statis, ya coba ada saran ke dinamis. Makanya bikin yang statis. Ya kan, bikinnya ini dinamis. Yang gimana Pak? Ada database-nya. Jadi nanti kalau Bapak ingin bikin informasi berita, itu bisa lewat Anda. Strateginya semudah itu. Mau bikin gimana Pak? Ya nanti bisa misalnya. Nah, contoh-contoh website dinamis, saya yakin kemarin website ya ini semua, terus ini keuangan kalian, digital, dan di Facebook, Twitter, apa media, bahkan perusahaan sudah ditetapkan
Jadi kan bisa merubah database aja. Ya. Nah ini bisa Anda jual. Harganya ya lumayan. Nah, dan kalian mau seperti apa? Tampilan kalian ini kan juga pakai tampilan harganya. Namanya budget front-end. Ya. Belajar bisa dulu ya teman-teman biar tahu biar bagus itu seperti apa sih Pak warnanya? Apakah warnanya biru atau semuanya biru, hanya biru? Nah itu emang butuh ilmu lagi. Ada namanya mata kuliah desain 3D UX yang perlu kita ambil. Ya. Yang ambil kita ambil. Oke. Jadi saya apa yang akan ada kembangkan saya rasa sudah tahu yaitu mengambil menjelaskan hal tadi yang pasti dari saya tahu. Ini tulisnya juga. Saya langsung aja. Dimulai kan. Oke ya, kalau dibicara tentang pemrograman web, nggak mungkin dong saya ngoding gitu ya. Pasti ngoding lah. Nih, oke saya cepetin. Oke, apa yang disiapin untuk ngoding web nih, ya kan? Pertama satu XAMPP dulu. XAMPP itu servernya ya. Jadi apa sih XAMPP bentuknya seperti apa seperti ini? Download aja di website kalian namanya XAMPP gini ya. Sudah dijelasin nggak ya sama Bu Fin? Tapi kita jelasin lagi. XAMPP, XAMPP. Ya. Nah, sesuaikan dengan laptop kalian tuh apa ya. Nah, bentuk logonya seperti ini ya. XAMPP tuh ya. Saya saranin yang PHP-nya versi 700 sebentar saja. Nah, terus kayak download dan install next aja. Saya rasa bisa dijelaskan sih sudah Anda bisa ya. Terus ide ya apa ya? Nah, terus setelah habis install XAMPP ngapain Pak? Pertama Anda buka di bagian kontrol di sini ya, di XAMPP kontrolnya. Di sini kalian nyalakan dulu servernya, ya, nyalakan dulu servernya. Nah, bedanya HTML sama PHP itu apa Pak? Jadi gini, saya buat dulu folder ya, saya butuh mouse ya, ya. Jadi kalau gini saya buat folder aja. Contoh ya, saya buat di sini website ini ya. Nah, mungkin saya buat website. Terus saya buat di sini filenya HTML. Filenya saya buka Sublime gue. Sublime. Aduh. Sublime. Nah, untuk text editor itu bebas, nggak harus ikut saya Sublime gitu. Kan boleh pakai apa? Text editor Visual Code boleh, pakai Atom boleh, pakai. Tapi kalau Notepad++ kata banyak editor jangan, kurang bagus. Jadi boleh terserah kalian. Visual Code sih yang banyak yang lagi rame. Karena Visual Code katanya lebih tampilan lebih wah. Ya. Kalau saya pakai ini ya Sublime, warnanya ya seperti inilah. Oke, di sini saya buat baru. Nah, contoh saya buat aja gini, perhatikan aja gini. Saya set dulu ya, biasanya nanti otomatis ya. Nah, saya taruh dia di sini. Kalau HTML taruh di mana aja bisa ya, bahkan website kan ada set juga boleh. Gitu. Tapi yang jadi masalah dia nggak akan bisa jalan untuk proses PHP-nya. Gitu. Tentu saya taruh di desktop dulu nih ya, saya taruh di desktop. Nih ya, saya taruh di sini website. Saya kasih nama index di sini. .html. Ini saya tuliskan HTML ini ya. Kita belajar dulu HTML gitu. Kelihatannya saya dulu. Nah, baru saya buatkan dulu. Ini kenapa nih? Buka apa nih? Lalu untuk ngetesnya pakai apa? Pakai browser. Beda-beda boleh nggak Pak? Boleh. Mau pakai Edge itu boleh, mau pakai Google Chrome boleh. Nah, contohnya gini ya. Kalau mau buka gimana Pak HTML? HTML itu gampang, tinggal klik kanan, open with. Ini HTML ya. Open with
Chrome atau Mozilla atau apapun boleh. Nah ini open with, nah Google Chrome. Nah kosong ya. Nah sekarang kita coding ini HTML-nya. Ini HTML. Nah terus di sini kalau kita ketikkan dia langsung saya zoom dikit biar gak kelihatan ya. Nah ya. Nah di sini kalau HTML tuh seperti ini. Title tuh apa sih Pak? Title tuh untuk bagian kepalanya yang di sini. Nah bagian atas ini nanti ini bisa jadi judul kayak gini nih. Nah jadi judul. Nah contoh saya mau kasih nama kelas A SI ini ya. Saya save, Ctrl S, baru saya refresh ini. Nah berubah ya di sini kelas A SI. Ya kan. Nah bisa juga logo icon ini diganti. Ya, yang gambar bola dunia ini ganti icon dari perusahaannya apa. Cuma itu nanti dulu deh kayaknya. Soalnya dia harus kompres ke bentuk yang pixel kecil. Ya. .icon namanya ikon gitu. Ya, bisa, tapi nanti lah. Saya ikonnya ada kok saya tapi logo unmul gitu. Ya. Nah, terus di sini itu kalau kita ketik biasanya hello world dulu, ya kan? You know lah. Kasih H3 misalnya heading 3 gini. H itu apa sih Pak? Heading ya. Hello world. Hello world. Ya. S. Nah, ini ya. Jadi kalau heading itu dia semakin gede semakin kecil. H5 coba ya. Kita belajar HTML dulu ya. Nah, semakin kecil kan. Coba H2 dong atau H1. Output kalian juga pasti website ya, jadi ya kalian untuk apa? Hello world. Nah terus kalau mau ditaruh tengah gimana Pak? Ya tinggal kalian tambahkan aja di align. Ini boleh trik. Tinggal gini, enter boleh juga. Nah ini. Nah di HTML itu ada namanya buka tutup ya, buka tutup tanda ini. Artinya di sini batasannya teman-teman ya. Contoh center sini sampai sini saja, artinya ditutup di sini ya. Jadi kalau center itu dia akan ke tengah, cari ke sini. Nah, ya. Kenapa harus ditutup Pak? Jadi gini ya, saya jelaskan lagi, jangan sampai nanti Anda bingung gitu. Ya. Misal di sini ada tulisan ya, misalnya saya tulisan di sini SI belajar website. Ini ya. Maka SI belajar website itu tidak terpengaruh dengan senternya tadi yang di bagian tengah. Jadi dia tidak terpengaruh. Nah, dia di sini nih, kecil, ya kan? Tapi kalau tiba-tiba nih, Anda lupa tutupnya di sini, ya. Ini. Nah, senternya nggak ada gitu, nggak ada tutup gitu bahasanya. Maka SI belajar itu ikut ke tengah secara otomatis. Betul nggak ya? Cobain dong. Kalau nggak salah gitu sih. Oh enggak ya. Ini headingnya oh ya. Oh, entar. Berarti gini, coba headingnya saya matiin. Saya nggak tahu gini guys. Nah. Kalau dia nggak ditutup, ya you know, dia akan ke coba. Nah, samping kan, karena dia heading sih yang ditembak. Nah, gitu. Jadi gimana? Maka Anda wajib buka tutup ya, seperti itu. Ya, gitu. Ini ya, baru belajar loh ya, belajar. Belum ada hitung-hitungannya loh, karena di HTML dia nggak bisa hitung-hitungan ya teman-teman. Jadi kalau contoh Anda mau bikin A sama dengan 1 tambah 10 ini ya biasanya gitu. Nah itu nggak bisa dia, nggak bisa. Yang bisa di PHP. Nah nanti kita kembali ke PHP. Ntar ya. Soalnya kalau kita nggak begini ya itu juga. Ya. Kalau kayak gini ya jadi bentuknya string ya teman-teman. Jadi dia muncul tuh, ya. Hello world dulu, ya. Terus kalau menambah enter itu gimana Pak? Pasti namanya di sini saya jelasin ya BR. Jangan sampai nanti lupa. Ini saya apa lagi yang bisa, yang biasa digunain ya. BR itu untuk nambah enter 1 ke bawah. Jadi kalau mau nambah banyak ya BR gitu. BR. Saya sering gunakan ini ya. Soalnya kadang-kadang Anda nggak tahu cara enter aja bingung gitu. Nah itu BR. Ya. Saya lupa kepanjangannya apa loh. Limit break atau apa gitu. Nah dia ke enter ke bawah ya. Gitu. Ya.
Nah, heading di sini ingat ya, ini ada pilihan sampai berapa? Sampai 12. Tapi kalau saya nggak mau pakai heading gimana Pak? Anda bisa pakai font. Gini caranya. Nah, ini. Ya. Baru nih jangan lupa ditutup di sini. Nah, baru Anda bisa tulis misalnya size. Nah, 12 pt ya kan, atau berapa gitu ya. Terus mau kasih warna boleh nggak Pak? Boleh. Contoh warnanya color misalnya ya. Misalnya apa ya? Black sudah ada, blue. Nah, gini. Biasanya pakai kode warna bisa, pakai logo pagar-pagar itu bisa. Tapi kalau saya namanya kita belajar coba dulu. Nah, di sini dia berubah. Nah, fontnya itu bisa kita tentuin dari mana? Dari ukuran yang di sini. Ya. Mau 14, mau 16, ya kan? Nah, ini dulu. Ya, belajar dulu yang ini dulu lah. Saya yakin ada yang udah, itu gampang banget Pak. Tenang, pelan-pelan. Nah, tapi untuk HTML ingat, untuk hitung-hitungan dia nggak bisa ya. Perkalian lagi itu nggak bisa di situ. Gitu. Karena nggak jalan codingannya. HTML itu cuma buat tampilan dulu. Nah, gitu. Kalau mau background bisa nggak di bodinya ya? Di bodinya gini, background. Nah, contoh gray. Nah, di sini ada head, ya head, body itu bagian badan, ya. Kalau kita kasih background dia gray gini, maka dia akan berubah jadi bukan putih lagi pemasangannya. Kita bisa putar warnanya apa ya bagian besar? BG color, BG color. Background itu misalnya kalian pakai gambar itu bisa di situ, ya. BG color gray. Nah, nanti dia backgroundnya dia berubah warna jadi gray. Ya. Jadi disinilah kalian juga bermain namanya desain. Ya. Kalau mau main seru lagi ya pakai marquee juga boleh. Marquee itu dia bisa gerak, contoh ya. Marquee. Nah, ini. Maka dia akan bergeser. Nah, dia terbang. Ya. Nah, bisa dicepetin. Mau speednya berapa itu boleh. Tapi kalau saran saya ini bisa digunakan untuk apa? Saya ingin buat pesan itu di bagian bawah. Nanti ke depan sih saya pengen kalau ada yang lulus, saya kasih diucapkan selamat kepada si ini telah lulus. Nah, itu jadi pas dia wah lulusan nih, pada ramai di bawah. Nah, gitu. Ya. Itu buat motivasi kalian gitu. Nah, tuh. Terus kalau mau kasih background ada gambarnya Pak, misalnya ya. Saya suka gambar-gambar apa Naruto kan misalnya gitu saya background gini. Nah, pertama tentukan dulu gambarnya ada nggak gitu loh. Gambarnya ada nggak di sini? Contoh saya ambil logo gambar apa ya? Unmul ya. Unmul, gambar picture-nya di sini. Oke, ini saya ambil aja sembarang ya Unmul nih. Saya copy. Saya taruh di dalam website tadi sini. Nah, di sini. Formatnya apa ya? Oh, JPG ya. Nah, saya mau kasih gini, unmul.jpg. Nah, bisa pakai gambar. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, ya kan? Jadi bisa kalian buat gitu loh. Ya, jadi tergantung kalian mau pakai warna kah seperti apa. Nah, ini masih HTML loh ya, belum hitung-hitungan. Nanti kita pakai yang hitung-hitungan. Nah, cara bikin website gimana Pak? Pertama desain dulu. Ada biasanya bentuknya kan udah tahu ya. Biasanya bentuknya gini ya website. Nah, ini kan. Kita di sini ada heading, ini menu gitu ya. Nah, ini boleh kalian gambar-gambar dulu kita ini kayak heading. Terus ini ada logo, ini boleh halaman. Halamannya standar menu, ini menu. Lalu di sini ada konten. Nah, di sini bisa ada menu juga. Tergantung kalian mau seperti apa. Ya. Nanti yang berubah di mana kontennya ini yang berubah. Yang dinamisnya di kontennya. Kita tinggal pilih menu-menunya. Ya. Bentar aja. Oke, kita coba buat ya. Nah, kenapa harus belajar HTML lagi? Nah, gini teman-teman ya. Pertama satu, desain ini penting sih. Nah, kita hapus dulu aja yang ini. Caranya kita pakai table boleh. Ini caranya. Formulanya biar aja ya. Nah, gini. Bikin aja table.
Nah, ini. Ingat dia pasti ada tutupnya di sini, ya. Nah, terus bikinkan di sini TR, baru ada TD, tutup ini, ini. Nah, saya jelaskan ya. Pertama table di sini itu kasih border, border tuh garis, border itu 1 standar. Kalau mau tebel banget 10 boleh. Tapi kalau mau dihilangkan biasanya 0, ya. Nah, terus width. Nah, ini pakai lebar. Itu saya saranin pakai persen. Ya, saya dulu waktu belajar masih amatiran pakai pixel. Saya tulis aja 600. Ternyata pas di handphonenya teman dia langsung berantakan gitu. Ya. Pakainya persen ya, tapi kita coba dulu pakai width ini apa sih Pak? Width itu lebar ke samping. Ya. Ada juga pakai height di sini, height. Nah, gini. Cuma pakai width aja deh. Nah, kita refresh dulu. Mungkin gini ya. Di sini ada logo, di sini ada alamat. Nah, gini ya. Lalu door. Nah, ini kecil. Kita hilang dulu backgroundnya biar kelihatan. Door. Nah, itu ya, logo alamat. Nih di sini berarti dari sini sampai sini itu cuma ada 600. Nah, gini. Ya. Coba saya naikkan Pak 1000. Nah, gini. Ya. Nah, tuh, ya. Mulai ya, enak ya, mulai kelihatan ya. Tapi strateginya nggak gitu. Strateginya pakai persen, teman-teman, ya. Ya di sini pakai apa, Pak? Pakai persen gini. Nah, jadi nanti lebarnya sesuai. Jadi dia nggak hancur kalau misalnya contoh laptop saya lebar nih, laptop teman saya ada yang kotak pas presisi, maka dia menyesuaikan seperti itu. Ya, dan itu pernah saya alamin dan saya nggak pengen kalian ngalamin itu gitu. Daripada kalian mengolah dari awal gitu ya. Nah, ini 100% teman-teman ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau 100% seperti ini, Pak boleh nggak cuma 80%? Boleh. Nah, contoh di sini Anda mau buat gini 80% boleh. Ya. Nah, itu 80% di situ. Nah, Pak kok terlalu ke kiri ya? Nah, buatlah taruh tengah. Bisa caranya gimana? Di sini boleh kasih align center. Nah, mulai enak kan? Saya ke bawah. Terus kita ngapain lagi? Oh, tambahin menu. Nah, di sini teman-teman, ini TR itu tuh baris ke samping gini, TD itu isiannya. Ya. Jadi di sini TD-nya ada 2, logo sama alamat. Pak saya mau nambah lagi, ya tinggal tambah lagi TD di sini teman-teman. Ya. Ini diapalin ya TR TD ini. Kadang-kadang sepele tapi ini penting. Ya. Ini apa gitu ya? Tes. Nah, maka kalau di sini 3, dia tetap 80% tapi dibagi-bagi rata gitu. Ya. Tuh, nah tes di sini. Ya. Nggak rata sih sebenarnya. Dia bisa tentuin nanti. Nggak usah dipikirin. Nah, terus saya kopas aja dulu ya Pak. Boleh nggak? Boleh. Gini. Nah, kalau ada TR lagi gimana Pak? Ya, dia akan menyesuaikan ke bawah. Contoh saya kasih nama gini ya. 1, 2, 3. Nah, gini. Nah, maka dia akan di bawahnya logo 1, 2, 3. Ya, nah, gini. Nah, jadi TR. Nah, kita pelan-pelan dulu kalau mau bikin website itu rangkanya dulu gitu loh. Jangan langsung ujuk-ujuk langsung gitu, berubah. Oke, masih ada 9 menit. Ada cepatnya. Ya, ini belajar dulu TR dulu. Nah, gitu. Ya. Kenapa butuh ini? Nah, saya jelaskan. Ini buat isi form biar rapi. Nah, biasanya kalau orang bikin form tuh gini ya. Saya kopas saja dulu ya. Nah, ini kayak gini. Nah, saya bikin HR. Tadi ada BR, ada HR ya. HR itu dia membentuk garis tipis. Lihat di sini, kalau saya kasih HR, dia ada abu-abu garis. Nah, ini ya, garis. Kata sepele sih, tapi kadang-kadang saya butuh sih. Nah, gini. Lihat cara bikin formnya biar rapi. Gini ya, lihat. Saya mau bikin form Pak, buat ngisi nama, alamat. Nah, caranya gini. Jadi contoh biasanya name, ini kan gini ya. Name. Ini titik 2-nya di sini. Baru nanti di sini isian. Nah, ini tinggal ada copy nih. Ini. Habis name nama, alamat. Nah,
Saya berharap kalian bikin form itu nggak lagi yang mencring gitu ya, mencring kayak apa ya, nggak rapi gitu. Nah, kalian belajar di sini. Nah, ini nama, alamat, lagi jenis kelamin boleh lah, jenis kelamin. Nah ini kita lihat yang di atas, abaikan, lihat yang di bawah HR aja ya. Nah, kok dia kelebaran. Nah, kita main di sini caranya. Nah, ya. Nah, caranya pakai width teman-teman di sini. Nah, di sini pakai width. Contoh, ingat di sini width yang Anda tentukan 80%, maka Anda harus bagi rata. Caranya gimana, Pak? Ya contoh misalnya gini. Cukup yang bagian atas ya, yang bagian bawah nggak usah dipasangin. Kadang-kadang ada yang dipasangin semua tuh. Sebenarnya nggak perlu. Kalau saya pelajarin di web ya, udah lama kan, jadi saya udah tahu. Itu pakai yang di paling atas aja. Jadi gini, width. Contoh, NIM itu berapa sih panjangnya? Oh, saya kasih 10%. Nah, berarti titik doang nih. 2% juga boleh gitu ya. Width 2%. Nah, berarti sisanya di isian itu width sisanya gitu. Berarti 18 itu 12. Berapa persen? 60. Nah, gini guys. Nah, nanti kita tinggal refresh. Nah, misalnya kan di sini. Ya kan. Pak, kotak-kotaknya jelek. Ya udah tinggal Anda lihat kan ini bordernya jadikan apa? Jadi 0 di sini. Jadi dia hilang, tapi rapi. Tuh, dia lurus itunya. Tuh. Nah, kalau nggak pakai table itu dia dan kadang-kadang biasanya nggak bagus bagi orang yang biasanya maaf ya, ngisi formnya menceng-menceng gitu, dia nggak bagus. Isiannya gini teman, maksudnya isian itu apa sih Pak? Gini ya, dia input text, input tipe teks. Ini contoh ya, belum saya suruh bikin input. Ini cuma main HTML dulu kita ya. Kan ada yang belum paham nih, jadi pelan-pelan. Ya. Belajarnya aja nanti boleh di ini teman-teman, di waitlist school boleh. Nanti saya juga pelan-pelan saya ulang lagi, nggak usah khawatir. Ya ini cuma demo aja. Nah, jadi tampilannya gini teman-teman ya. Nah, yang di atas itu. Nah, ini bisa diketik nanti. Nah, ya. Kalau kemarin kan kita pakai Python kan isinya kotak, bentuknya hitam putih. Nah, sekarang kita akan berubah. Ya. Oke, masih 5 menit lagi. Aman, biar aja. Jangan takut. Kita masih ada dikit lagi. Oke. Nah, ini ya. Nah, tipe inputan nanti kita pelajarin di menu selanjutnya ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini formnya jadi gini, lebih rapi tuh. Ya. Kalau nggak pakai tabel gimana Pak? Maka dia akan tidak rata. Kenapa? Karena bentuk tulisan ini ada panjang, ada lebar, teman-teman. Jadi kadang-kadang dia nggak rata. Ya, bentar ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada nih, ada waktu kayaknya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, absennya mana? Oke, saya rasa itu dulu. Untuk ini nanti saya jelasin lagi. Tapi saya harap kalau misalnya maaf ya, ada boleh laptop boleh, yang nggak boleh itu nggak apa-apa. Perhatikan, tapi nanti bisa nyoba di rumah. Ya, karena kita kalau namanya pemrograman web pasti kita nyoba gitu. Ya, gitu. Nanti kita habis ini belajar tipe-tipe teks tuh, ada flagbox, ada radio button dan lain-lain. Ya, itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Oh iya, untuk yang di kelas Zoom nanti absennya di MOS ya. Ya, jadi tungguin aja. Baik, ya, Bapak. guys. Ya.